Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Asbi. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya, Asbi? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Tadi Asbi kesini gimana? Naik ojek apa bawa motor sendiri? Saya kesini tadi tuh diantar sama orang tua saya sih, Pak. Oh, dari orang tua. Iya. Jadi nanti baliknya Baliknya paling saya ngojek lah, gojek. mau ngojek. Ya. Tadi sebelumnya udah sarapan belum, Asbi? Belum sih, Pak. Apa mau makan dulu? Nah, nanti aja Oh. habis selesai ini. Oke, Asbi. Sebelumnya Asbi udah tahu kan sama Bapak? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke. Asbi kenalin, di sini Bapak Romi Andrian Ya. sebagai guru BK. Nah, senang sekali Asbi udah datang ke ruang BK hari ini. Bagaimana kabarnya tadi pas di sekolah? Nggak begitu baik sih, Pak. Mm-mm. Akhir-akhir ini saya sering kurang semangat gitu belajarnya. Oh, kamu merasa nggak semangat belajar ya? Iya, Pak. Apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Saya tuh nilai ujian saya kemarin tuh jelek banget, Pak. Mm-mm. Saya udah belajar keras, Ya. tapi hasilnya tetap rendah gitu. Gitu. Jadi Asbi itu merasa kecewa karena hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang Asbi usahakan gitu. Iya, Pak. Oh, Saya tuh iya. kayak merasa gagal. Oh, gitu. jadi Asbi ngerasa gagal ya? Iya, Pak. Nah, terima kasih Asbi sudah jujur nih buat cerita nih. Hmm. Sebenarnya tidak semua orang itu berani mengungkapkan perasaan, Asbi. Jadi seperti kamu nih udah hebat, kamu berani buat jujur. Kalau boleh tahu Pak Romi ya di sini pelajaran apa sih yang membuat nilai kamu jadi kamu akan merasa kecewa ini? Pelajaran ini sih, Pak, matematika sama fisika. Ini tuh jauh di bawah rata-rata. Waduh, memang Iya. dua pelajaran itu memang cukup menantang ya. Iya. Saya Menurut, ya, menurut Hasbi ini kenapa hasilnya bisa seperti itu? saya rasa karena waktu belajarnya kurang pas gitu, Pak. Mm-mm. Saya suka belajar malam hari tapi sering ngantuk Heeh. dan nggak fokus gitu. Oh, jadi waktu belajar Hasbi itu kurang efektif ya karena kamu sudah kelelahan gitu loh. Iya, Pak. Saya juga suka cepat bosan gitu kalau belajar sendiri. Oh iya iya. Bosan banget pokoknya. Baik, jadi kamu itu merasa di sini sulit fokus dan cepat bosanan belajar sendiri. Pernah nggak Asbi itu mencoba belajar bersama teman atau dengan cara lain sebelumnya? Kayaknya pernah sih, Pak, dulu. Iya. Waktu kelas 9 lah. Saya sering belajar kelompok lah, Pak. Oh, Nah, dan itu lumayan membantu gitu. Tapi sekarang saya merasa malas ngajak teman belajar. oh gitu. Jadi apa sih yang Asbi itu ngerasa tuh kayak males buat belajar sama teman tuh kenapa? Saya tuh takut Mm-mm. dibilangin bodoh sama mereka. Oh gitu. Jadi kamu takut dibilang bodoh ya? Iya, Pak. Jadi kamu memilih menahan diri dan belajar sendiri. Iya. Oh iya. Kalau kamu bayangkan ya, situasi itu terjadi, apakah temanmu benar-benar pernah menilai kamu seperti itu sebelumnya? Enggak juga sih, Pak. Kayaknya cuma perasaan saya aja itu. Nah, jadi sebenarnya itu hanya pikiran Nasbi sendiri, bukan kenyataan dari teman-teman Nasbi. Jadi sebenarnya itu bisa dibilang ya pikiran negatif Nasbi itu selalu nyerang Nasbi. Nah, kalau kamu mengingat dari momen waktu tahun lalu nilai ujian keluar, apa yang paling kamu rasakan saat itu? Saya kaget, Pak. Terus sedih banget pokoknya, Pak. Kecewa Saya gitu sampai ya? nggak mau ngomong sama siapa-siapa waktu Oh itu, iya. Pak. Jadi kamu menyimpan semua perasaan itu sendiri ya, Sbi? Iya, Pak. Saya takut dibilang lemah gitu. Heeh. Kamu ingin terlihat kuat di depan orang lain, tapi di dalam hati kamu sebenarnya butuh dukungan. Jadi menurut kamu, apakah perasaan cewek itu lebih karena hasil ujiannya atau karena kamu merasa gagal sebagai siswa? Mungkin dua-duanya, Pak. Saya merasa nggak bisa banggain orang tua saya gitu. Oh gitu. Jadi kamu juga merasa bersalah kepada orang tua kamu? Iya, Pak. Mereka udah tahu, cuman ibu saya bilang nggak apa-apa. Tapi saya tahu dia itu kecewa, Pak. Oh gitu. Kamu bisa merasakan kekecewaan ibumu meskipun beliau enggak
menyalahkan kamu. Iya. Itu menunjukkan kamu peduli dan sayang sama ibumu. Nah, kalau kamu boleh membayangkan ya Asbi ya, bagaimana perasaan kamu jika kamu bisa memperbaiki nilai itu di ujian berikutnya nanti? Wah, saya pasti seneng banget lah Pak. Iya. Saya mau buktiin kalau saya tuh pasti bisa. Nah, bagus itu. Artinya semangatmu masih ada nih Asbi, hanya sedang tertutup rasa kecewa saja. Jadi menurutmu hal pertama apa yang bisa kamu ubah nih untuk melakukan bangkit lagi? Mungkin cara belajarnya, atau saya mau coba belajar pagi hari, biar lebih seger gitu, pikiran Oke. lebih tenang gitu. Ide yang bagus itu. Kalau kamu belajar pagi, kapan waktu yang paling memungkinkan? Saya bisa bangun jam 5 lah Nah, sampai subuh bagus. gitu. Nah, terus belajar setengah jam sebelum siap-siap sekolah. Oke, luar biasa Asbi. Itu langkah kecil tapi bermakna. Kamu boleh tahu siapa yang bisa kamu ajak belajar bareng supaya lebih semangat? Saya mungkin mau ajak Raffi Pak. Dia Mm-mm. juga sering membantu saya waktu di SMP dulu. Oh, jadi teman kamu ada Raffi dulu sering belajar bareng gitu di SMP. Iya Pak. Oke. Baik, berarti langkah awal kamu adalah mengatur waktu belajar pagi dan belajar bersama Raffi. Iya Pak. Kalau nanti hasilnya belum langsung meningkat, apa yang akan kamu lakukan, Nasbi? Mungkin saya akan terus mencoba Pak. Dan saya juga gak mau menyerah gitu. Nah, itu semangat yang luar biasa, Nasbi. Kamu sudah punya motivasi baru ini. Kamu tahu, Nasbi, dalam belajar yang penting bukan cuma nilai, Nasbi, tapi prosesnya. Bagaimana menurut kamu itu? Bagaimana menurut kenyataan itu? Saya setuju sih Pak. Ya. Cuman kadang-kadang tetap kecewa gitu kalau misalkan nilainya jelek gitu. Oh gitu. Wajar sih Asbi kalau merasa kecewa, tapi jangan biarkan kecewaan itu membuatmu berhenti berusaha. Nah, kalau kamu bisa berbicara kepada dirimu sendiri waktu kecewa, apa yang kamu ingin katakan? Mungkin saya bakal bilang nggak apa-apa gagal. Ya. Yang penting terus dicoba lagi. Oke. Nah, bagus kalimat itu Asbi. Kamu bisa menuliskannya di meja belajar kamu sebagai pengingat kamu. Jadi meja kamu itu bisa kamu tulisin kalau kamu itu harus tetap semangat, jangan pernah putus asa. Nah, sekarang setelah bercerita, bagaimana perasaan Asbi sekarang? Perasaan saya sih tenang gitu, lega Ya. gitu Pak. Saya jadi tahu saya masih bisa memperbaiki semuanya gitu. Oke, alhamdulillah berarti ya. Pak Romi senang nih dengarnya ini. Ya Pak. Jadi kita jadwalkan pertemuan lagi minggu depan ya, untuk melihat perkembangan belajar kamu. Siap Pak. Saya akan coba besok pagi. Oke, bagus sekali nih. Ingat Hasbi, nilai rendah bukan tanda kamu gagal, tapi kesempatan untuk belajar lebih baik lagi. Nah, gini Hasbi, kebahagiaan dan hasil yang sempurna tidaklah mudah. Dalam perjalanan menuju mimpi itu, seseorang itu harus melewati berbagai proses yang tidak selalu menyenangkan. Jadi proses tersebut kadang panjang, menantang, dan bahkan menyulitkan. Namun, di balik semua kesulitan dan rintangan itu, proses itu adalah bagian penting dalam meraih mimpi. Nah, kata-kata proses tidak akan mengkhianati. Meskipun terkadang proses tersebut terasa sangat sulit, jangan pernah menyerah. Baik Pak. Setiap langkah yang diambil merupakan bagian dari perjalanan menuju tujuan akhir. Setiap kesulitan adalah ujian untuk mengetahui seberapa besar keinginan dan kekuatan tekunan seorang dalam meraih mimpi. Nah, jadi Hasbi, percaya aja deh Hasbi, kalau usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Baik Pak. Nah, setelah pertemuan ini nanti kalau Hasbi nanti ada ingin ditanyakan lagi, masih merasa tidak enak, bisa datang sini lagi. Baik Pak. Oke, gimana perasaan sekarang? Mungkin Udah enakan? ya lebih tenang, lebih santai lah. Oke, alhamdulillah kalau begitu.
Ya, sekali lagi terima kasih Nya sudah berani datang sini. Iya. Jauh-jauh tadi sini ya. Justru saya terima kasih sama Bapak udah mau dengerin Oke. cerita saya. Jadi kalau mau datang kapanpun itu boleh sini datang aja. Ya baik Pak. Oke. Jadi ini pulangnya gimana nanti? Pesan ojek. Ya mungkin pesan ojek nanti. Oke siap. Hati-hati ya di jalan Nasbi ya. Oke. Terima kasih Nasbi udah datang sini. Terima kasih semuanya Pak ya. Oke. Iya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam.